Indonesia. FIFA mendadak rilis pernyataan, timnas Indonesia berpotensi kuat lolos ke Piala Dunia 2026. Kejutan besar datang dari FIFA yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini muncul di tengah ketatnya persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di grup C, yang dihuni oleh Jepang, Australia, Bahrain, China, Arab Saudi, dan Indonesia. FIFA menyebut bahwa Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menunjukkan performa mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan raihan 6 poin dari 6 laga, Indonesia berhasil bertengger di posisi ketiga klasemen sementara, bersaing ketat dengan Arab Saudi dan Bahrain. Laga krusial menanti di Maret 2025, timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025. Pertama, laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, diikuti dengan pertandingan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret. 2 pertandingan ini menjadi penentu nasib Indonesia apakah mampu lolos langsung ke Piala Dunia atau harus melalui putaran keempat kualifikasi. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah Shin Tae-yong. Semangat juang dan performa mereka layak diapresiasi, tulis FIFA dalam artikel resminya. Grup C menjadi grup terketat dibandingkan grup lainnya. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 16 poin sudah hampir pasti lolos. Namun, posisi kedua hingga ke-6 memiliki selisih poin yang sangat tipis. Jepang 16 poin, Australia 7 poin, Indonesia, Arab Saudi masing-masing 6 poin. Indonesia unggul dalam selisih gol dibandingkan Arab Saudi dengan mencetak lebih banyak gol. Hal ini membuat peluang Indonesia untuk melaju tetap terbuka lebar. Antusiasme tuan rumah Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini dikabarkan antusias menyambut potensi kehadiran Indonesia untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Laporan dari media internasional menyebutkan bahwa para penyelenggara tak sabar mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di ajang pembukaan Piala Dunia 2026. Keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi momentum bersejarah, mengingat mereka terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1998 sebagai Hindia Belanda, ujar salah satu pengamat sepak bola. Kemenangan gemilang Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di GP pada November lalu menjadi sorotan internasional. Performa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmanguyen, dan Witan Sulaiman memberi harapan besar bagi supporter Garuda. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa target timnya adalah mencuri poin di laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kami akan berjuang maksimal untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dukungan supporter sangat penting untuk mewujudkan impian ini, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers terbaru. Tantangan dan optimisme. Meski harus menghadapi lawan berat, peluang Indonesia untuk mencatat sejarah tetap terbuka. Supporter di tanah air berharap tim Garuda mampu mengatasi tekanan dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Peluang Indonesia di Piala Dunia 2026 menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi dunia sepak bola tanah air tetapi juga seluruh bangsa. Greg Nwokolo bungkam para pembenci Shin Tae-yong dan pemain keturunan, sepak bola bukan Hello Kitty. Tan striker legendaris timnas Indonesia Greg Nwokolo memberikan komentar tajam terhadap pihak-pihak yang kerap mengkritik pelatih Shin Tae-yong dan pemain keturunan. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Potsi, Greg menyoroti perubahan signifikan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia sejak STY mengambil alih kepelatihan. Greg bahkan menyebutkan bahwa di masa lalu, timnas Indonesia memiliki mentalitas yang sangat lemah, yang menurutnya manja seperti Hello Kitty. Pernyataan ini langsung viral dan dianggap sebagai tamparan keras bagi mereka yang sering meremeh perjuangan timnas Indonesia saat ini. Dulu, pemain timnas manja seperti Hello Kitty. Greg Nwokolo mengungkapkan saat dirinya masih aktif memperkuat timnas Indonesia, para pemain seringkali tidak bisa menerima kritik maupun teguran keras dari pelatih. Akibatnya, pelatih kerap menjadi kambing hitam dan dipecat apabila dianggap terlalu tegas.
Zaman aku di timnas, pemain itu manja. Dimarahi sedikit sudah seperti Hello Kitty, lembek. Kalau pelatihnya keras, mereka protes. Manajemennya ikut memecat pelatihnya, ujar Greg. Menurut Greg, mentalitas seperti ini membuat timnas Indonesia sulit berkembang di masa lalu. Pergantian pelatih yang terlalu sering, kata dia, juga menjadi salah satu penyebab utama stagnasi performa. Main satu game, berikutnya pelatih baru. Setiap pertandingan begitu, gimana mau maju kalau begitu terus, sambungnya. Menilai era Shin Tae-yong membawa perubahan besar. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menanamkan kedisiplinan dan mental baja pada para pemain, sesuatu yang sangat jarang terlihat di masa lalu. Kamu lihat sekarang bagaimana mentalitas pemain timnas, mereka tampil dengan semangat juang tinggi. Ini sepak bola, olahraga yang membutuhkan mental kuat, bukan Hello Kitty, tegas Greg. Selain itu, Greg juga memuji peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dinilainya mendukung penuh program-program Shin Tae-yong, termasuk mengintegrasikan pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Pembelaan untuk pemain keturunan. Greg juga menyoroti kritikan terhadap kehadiran pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurutnya, pemain keturunan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas. Pemain keturunan itu aset. Mereka membantu kita bersaing di level yang lebih tinggi. Kalau ada yang bilang pemain keturunan nggak pantas di timnas, mereka nggak ngerti bola, kata Greg dengan nada tegas. Dia juga menambahkan bahwa keberadaan pemain keturunan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan performa Indonesia di pentas internasional. Memberikan pesan menohok kepada para pembenci Shin Tae-yong dan timnas Indonesia yang kerap melontarkan kritik tanpa dasar di media sosial. Orang-orang di media sosial itu gampang bicara. Kalau timnas menang, mereka puji setinggi langit. Kalau kalah, langsung maki-maki. Mereka pikir ini gampang, sepak bola itu penuh tekanan. Jangan cuma duduk di depan TV dan berkomentar seenaknya, sindir Greg. Dia juga meminta supporter untuk lebih menghargai proses yang sedang dibangun oleh Shin Tae-yong. Menurutnya, hasil besar membutuhkan waktu dan kerja keras, bukan kritik destruktif. Greg menyatakan optimismenya bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju kesuksesan. Dengan mentalitas dan disiplin yang telah ditanamkan oleh Shin Tae-yong, dia yakin tim Garuda bisa bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Kalau kita sabar dan terus mendukung, saya yakin Shin Tae-yong bisa membawa timnas ke Piala Dunia. Tapi ingat, semua butuh proses, tidak ada yang instan tutupnya. Tik pedas yang membangunkan. Pernyataan Greg ini langsung mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang merasa tersentil dengan komentarnya, terutama mereka yang selama ini meremehkan perjuangan timnas di bawah Shin Tae-yong. Greg benar, selama ini banyak yang hanya bisa mengkritik tanpa tahu perjuangan timnas di lapangan. Kita harus lebih menghargai, tulis salah satu pengguna media sosial. Kini, perhatian publik kembali tertuju pada pertandingan-pertandingan krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter menjadi salah satu kunci keberhasilan tim Garuda.